Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas saham PTBA yang sudah memulai hilirisasi batubara dengan bekerja sama dengan BRIN untuk memproduksi bahan baterai EV. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Diklaim menjadi yang pertama di dunia, PTBA bersama BRIN meluncurkan proyek percontohan konversi batubara menjadi artificial graphite dan node sheet. PTBA dan juga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, telah meluncurkan proyek percontohan konversi batubara menjadi artificial graphite dan node sheet, dan ini merupakan bahan baku yang sangat penting ya untuk baterai lithium ion atau Li-ion, dan diklaim ini merupakan konversi yang pertama di dunia. Artificial graphite adalah bahan utama untuk pembuatan anoda, sementara node sheet merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi yang merupakan komponen penting baterai Li-ion. Acara peluncuran proyek percontohan ini diadakan di kawasan industri Tanjung Enim pada hari Senin 15 Juli lalu. Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha Main ID Bapak Diloseno, lalu ada Direktur Utama PTBA Arsal Ismail, serta jajaran direksi PTBA dan juga BRIN hadir langsung di acara tersebut. Dalam sambutannya, Bapak Diloseno menegaskan komitmen grup Main ID untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia melalui hilirisasi dan juga kepemimpinan pasar dengan tujuan menjadi perusahaan kelas dunia. Proyek ini diharapkan menjadi keberlanjutan ya guys ya hingga tahap komersial dengan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomian. Nah, jadi pertanyaannya, apakah memang ya proyek ini bisa menambah lini bisnis PTBA dan juga menambah dari sisi nilai ekonomi ataupun menambahkan laba bersih ya terhadap PTBA itu sendiri. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan kita guys ya, apakah memang proyek ini akan bertumbuh pesat sehingga laba dari PTBA ini bisa terus bertumbuh pada kuartal-kuartal selanjutnya. Nah, karena pada kuartal 1 2024 ini ya guys ya, memang laba PTBA itu mengalami penurunan ataupun anjlok ya guys ya di atas 30% dan juga terutama ya guys ya masih di bawah konsensus para analis ya. Di mana PTBA ya guys ya, kita akan bahas juga di sini terkait dengan target harga saham PTBA menurut konsensus itu berada di sekitar 2.673 per lembar saham. Potensi itu mencerminkan potensi return 5,7% dari harga 2.530-an. Kendati demikian, mayoritas atau sebanyak 13 dari 26 sekuritas yang mengulas saham PTBA memberikan peringkat hold, sisanya 5 analis beli dan 3 analis merekomendasikan jual ya guys ya. Dari sisi keuangan, estimasi laba PTBA menurut konsensus analis berada di 5,11 triliun pada full year 2024. Proyeksi itu mencerminkan penurunan 16,3% dari realisasi 6,10 triliun pada tahun buku sebelumnya atau di tahun 2023 lalu. Jadi kalau misalkan kita cek PTBA ya guys ya, memang pada tahun 2023 full year-nya itu mencapai 6,10 triliun. Nah, jadi tadi kita lihat guys ya, target dari para analis itu untuk laba bersih PTBA di angka 5 triliun. Apakah bisa didapatkan ya guys ya oleh PTBA di kuartal-kuartal selanjutnya? Kuartal 2 ini belum rilis, kuartal 3, kuartal 4 nanti kita akan lihat lagi. Apakah memang sesuai dengan target dari konsensus para analis ya guys ya. Nah, jadi selain kita membahas target harga PTBA di harga 2.600, memang nanti kita lihat ya guys ya, memang ada rejection. Lalu kita pun akan membahas ya terkait dengan laba bersih yang terkoreksi 31,99% pada kuartal 1 2023. Lalu kita pun bahas ya terkait dengan ekspor batubara PTBA ya. PTBA mencatat penjualan ekspor PTBA sebesar 3,8 juta ton atau naik 4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi, memang untuk ekspor batubara ini naik 4%. Ya, terdapat peningkatan ekspor ke sejumlah negara, di antaranya India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Sementara realisasi DMO atau Domestic Market Obligation tercatat sebesar 5,9 juta ton atau tumbuh 14% secara tahunan. Jadi untuk market domestik tumbuh 14%, sedangkan ekspornya tumbuh 4%. Tapi dikarenakan harga batubara IC3 ini terkoreksi guys ya, harga batubaranya sekitar 21% ya secara tahunan dari 100,44 US dollar per ton pada Januari hingga Maret 2023 turun
ya guys ya, cukup signifikan menjadi 78,9 US dollar per tonnya. Nah, hal inilah yang sebenarnya saya khawatirkan ya, di mana harga batubara IC3-nya terkoreksi sangat dalam 21%, sehingga ini sangat memberikan damage ya terhadap laba bersihnya saham PTBA. Jadi, saya memprediksi bahwa kuartal 2 2024 ini laba PTBA juga tidak akan naik secara year on year, tapi kita masih bisa berharap bahwa laba PTBA pada kuartal 2 ini bisa naik secara kuartalan. Yang berarti jika naik secara kuartalan, laba bersih PTBA harus berada di atas angka 791 miliar untuk kuartal 2-nya. Jika menginginkan labanya naik secara kuartalan, ya berarti harus sekitar 800 miliaran lah ya, seperti itu. Dan tadi kita lihat ya guys ya, target dari laba bersih untuk PTBA ini juga cukup tinggi di angka 5 triliunan, meskipun hal itu juga masih ada koreksi ya jika kita bandingkan dengan secara tahunan dari tahun 2023 lalu. Seperti itu guys. Dan kita berharap ya guys ya, pengembangan batubara PTBA menjadi bahan baku baterai EV ini direspon positif oleh market dan juga bisa menjadi pengembangan bisnis dan pertumbuhan laba untuk PTBA ya untuk kedepannya, karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang masih memegang saham PTBA ya guys ya. Nah, ini bentukan ya atau gambar dari baterai EV ya yang dipasangkan di mobil ya guys ya, di bodi mobil seperti itu. Memang untuk merubah ya guys ya, mengkonversi batubara menjadi artificial graphite dan node sheet ini dilakukan, terdapat beberapa tahapan ya guys ya. Tahapan pertama itu proses karbonisasi batubara menjadi batubara semikokas atau kolite ya. Lalu kolite-nya ini dihaluskan menjadi serbuk ya guys ya, dan melalui proses perendaman, pemanasan, pencucian, lalu pengeringan dan juga penghalusan ya, hingga menjadi artificial graphite yang merupakan bahan utama dari node sheet. Nah, pembuatan node sheet ini dimulai dari pencampuran artificial graphite ya dengan bahan-bahan lain. Campuran tersebut dipanaskan, lalu pencetakan sehingga membentuk lembaran di atas kertas tembaga. Tahap terakhir adalah pengeringan sehingga terbentuk node sheet ya guys ya. Dan kita lihat ya, dengan proses yang sebegitu rumit ya guys ya untuk membuat batu bara dikonversi menjadi bahan baku untuk pembuatan baterai EV. Nah, ini kita sih berharap ini akan berjalan lancar sehingga bisnis PTBA juga nanti akan terdiversifikasi seperti saham-saham batubara lain ya guys ya, seperti Adaro, lalu ada Indi yang memang sudah melakukan diversifikasi bisnisnya ke sektor EBT atau energi baru terbarukan ya. Untuk Adaro ada pembangkit listrik tenaga surya, ada pembangkit listrik tenaga bayu dan juga tenaga hidro. Sama pun halnya dengan Indika Energy ya guys ya, Indi juga bisa naik tinggi karena sudah melakukan diversifikasi bisnis seperti itu. Jadi untuk PTBA dari berbagai rasio ya guys ya, mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya guys ya, rasio fundamental dari PTBA dari sisi valuasi sebenarnya tidak jauh lebih murah dibandingkan harga saham Adro. Jadi ya Adro yang kita lihat dalam 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup kencang. Berbeda dengan PTBA yang kenaikannya masih sangat terbatas ya, hanya 0,38% pada hari ini di level 2630. Dan tadi kita lihat ya guys ya, target harga dari konsensus ini juga di sekitar 2600-an ya, 2670 lah ya di sini. Ya 2670 dari 2530 yang berarti ya guys ya, rejection yang kita lihat hari ini di harga saham PTBA ini ya wajar ya. Kenapa? Karena sudah melewati target konsensus para analis ya yang menargetkan di 2670. Hari ini sempat naik ke area high di 2680 yang berarti kemungkinan besar ya guys ya, banyak sekali sekuritas yang melakukan aksi jual pada hari ini karena sudah mengalami kenaikan nih dari 2500-an ke targetnya yaitu 2670 seperti itu. Lalu kita akan bahas juga guys ya dari sisi dividen saham PTBA, kita akan proyeksikan juga ke teman-teman untuk full year 2024 ini. Ya meskipun kuartal 2-nya belum rilis, tapi kita berharap kuartal 2 ini akan lebih tinggi ya guys ya, sesuai dengan target para analis tadi. Dengan full year 2024 labanya semoga saja bisa mencapai 5 triliun atau bahkan melebihi ya guys ya, syukur-syukur melebihi 6 triliun yang berarti secara year on year bisa naik. Tapi di sini kita melihat ya dengan laba kuartal 1 ya guys ya yang sebesar 791 miliar, jika dikali 4 ya guys ya setiap kuartal sama, ini akan tercermin 3,1 triliun saja untuk laba bersih PTBA. Jadi ini baru proyeksi kasar atau prediksi kasar lah guys ya.
Nah, jadi untuk EPS sementara ya guys ya, sementara karena kuartal 2 juga belum rilis. EPS sementara dari RTI Bisnis kita ambil datanya 275 per saham. Dengan DPR kita ambil dari 2 tahun sebelumnya yaitu di angka 75 sampai 100%, maka potensi dividennya 206 per lembar saham sampai 275 per lembar saham dengan potensi dividen yield 7,8 sampai 10,4%. Nah, jika kita lihat dari historical dividen PTBA, dividen 10% saja itu sebenarnya sudah jauh lebih rendah dibandingkan dividen di 3 tahun sebelumnya. 2022 dividennya 14%, 2023 dividennya 29%, dan 2024 dividen 13,5%. Yang berarti ya dengan EPS yang diproyeksikan oleh RTI Bisnis, untuk EPS sementaranya di sini dividennya berpotensi akan jauh lebih rendah dibandingkan dividen di tahun ini sekalipun ya guys ya. Baik itu dari sisi dividen per share atau per lembar saham dan juga dari sisi dividen yield. Ya, ada potensi dan kemungkinan dividen PTBA bisa jauh lebih rendah. Nah, kembali lagi ke laba bersih. Ya guys ya. Laba bersih PTBA ini sangat dipengaruhi ya oleh harga batu bara terutama untuk IC3 yang tadi kita lihat turun ternyata ya dari 100 US dollar per ton ya menjadi sekitar berapa tadi guys? Ada turun guys ya 21% untuk harga batu bara IC3 tadi ya guys ya, tadi kita lihat juga. Nah, menjadi sekitar 78,9 US dollar per ton. Untuk batu bara dengan kalori lebih tinggi ya terutama ini pastinya akan mengikuti harga pasar, di mana harga pasar atau harga acuan batu bara masih di level 135 US dollar per ton. Sedangkan untuk target analis juga harga batu bara pada musim dingin bisa naik hingga 150 USD per ton. Itu prediksi dari para analis ya guys ya. Jadi akan cukup sideways di sekitar 130 sampai 150 US dollar per ton. Dan saya rasa itu pun tidak berlebihan ya mengingat cuacanya cukup ekstrim, bahkan di beberapa daerah di Indonesia ya pada hari ini pun memang cuaca dinginnya ini cukup ekstrim ya karena anginnya juga kencang dan juga terasa dingin lah ya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan hingga banyak juga yang sakit demam gitu ya, flu mungkin ya, yang kita juga merasakan lah ya. Nah, jadi untuk harga saham PTBA ya tadi saya sempat ulas bahwa PTBA ini memang ada rejection pada hari ini, jadi kenaikannya cukup terbatas 0,38% dan saya mengira memang hari ini banyak sekali yang melakukan aksi profit taking, dan kalau misal kita lihat dari broker summary memang investor asing ini mayoritas jualan. Ya guys ya, ada UBS Sekuritas dan JP Morgan juga terpantau distribusi. Nah, kita akan validasi kembali dari money flow-nya dan ternyata PTBA hari ini benar-benar ada net sell dari investor asing dan kita lihat ya selling valuation dari PTBA ini juga meningkat ya untuk money flow-nya dari beberapa minggu ini ya, memang hari ini yang paling besar penjualannya ya guys ya 16,5 triliun. Sedangkan untuk 16,5 miliar ya. Sedangkan untuk net sell-nya hari ini 12,1 miliar secara total. Ya, jadi untuk PTBA hati-hati karena sudah mulai masuk ke dalam fase distribusi. Untuk teman-teman yang mungkin masih mau pegang saham PTBA ya guys ya, bisa tunggu koreksinya jika tembus di bawah 2530 2520, 2530 maka PTBA akan berpotensi patah tren dan akan kembali lagi di bawah level 2500 ya guys ya dengan area psikologis di 2500. Jadi untuk PTBA lebih baik wait and see. Teman-teman yang mau tambah muatan juga bisa manfaatkan koreksinya untuk beli lagi di harga bawah. Seperti itu guys untuk PTBA. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita sudah bahas guys ya inovasi yang dilakukan oleh PTBA ya terkait dengan hilirisasi batubara menjadi bahan baterai EV yang tadi kita bahas. Lalu kita pun sudah membahas proyeksi labanya, proyeksi harga batubara IC3 dan juga seperti apa kedepannya untuk saham PTBA. Kita akan lihat dan kita akan analisa lagi setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.